Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika di berandamu tampil video ini, maka itu salah satu petunjuk dari Allah Ta'ala khusus kepada dirimu. Dan luangkan waktumu untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kelak menjadi saksi dan bisa memberi syafaat pada timbangan amal kalian di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pernahkah kita menyadari bahwa usia 40 tahun itu bukan sekedar angka? Jadi di dalam banyak kajian, usia 40 itu sering disebut sebagai titik krusial. Jadi sebuah checkpoint kehidupan. Dan beliau tadi mengingatkan kita bahwa ketika seseorang itu mencapai usia ini, Allah seolah memberikan sinyal waktumu sudah tidak lama lagi. Dan sudahkah kamu mengumpulkan bekal untuk pulang? Jadi dunia ini sering membuat kita sibuk dengan mengejar harta, kemudian mengejar karir, dan juga mencari popularitas. Namun saat usia menyentuh angka 40, ini saatnya kita untuk berhenti sejenak. Jadi bukan untuk berhenti berkarya, tetapi untuk memastikan setiap langkah kita ke depan memiliki arah yang jelas menuju akhirat. Yang mana persiapan pertama dan kedua adalah fondasi, yakni syukur dan bakti. Jadi syukur ini bukan sekedar kata alhamdulillah di lisan. Jadi syukur ini adalah pembuktian. Jika kita bersyukur atas nikmat mata, maka mata itu digunakan untuk melihat hal yang baik. Jika telinga kita untuk mendengar, maka kita juga mendengar hal yang baik. Jika kita sulit membaca mushaf di usia 40, tanyakan pada diri kita, mata ini sudah dipakai melihat maksiat apa saja selama ini. Yang kedua adalah bakti pada orang tua. Jadi kesuksesan kita hari ini bukan dari hasil kerja keras kita sendiri. Ada peluh, ada keringat, ada air mata orang tua dalam berdoa yang tidak pernah putus di sepertiga malam mereka. Jadi jangan sampai di usia kita yang sudah dewasa ini kita justru lupa mendoakan mereka. Karena mereka adalah pintu surga yang paling dekat. Kemudian yang ketiga adalah amal soleh. Jadi mengevaluasi hidup kita dari 40 tahun usia kita, berapa tahun yang benar-benar diisi dengan ibadah yang ikhlas. Jadi mulai hari ini pastikan setiap aktivitas kita dalam bekerja, keluar rumah, bahkan hal yang terkecil pun itu wajib atau harus kita niatkan karena Allah Ta'ala agar bernilai ibadah. Kemudian yang keempat adalah investasi akhirat melalui keturunan. Jadi beliau menekankan mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang soleh. Jadi jika kita belum bisa menjadi penghafal Al-Quran, jadikan anak kita menjadi penghafal. Karena setiap huruf yang dibaca, jadi setiap kebaikan yang mereka lakukan akan mengalir pahala tanpa henti kepada orang tuanya. Jadi ini adalah sedekah jariyah yang terbaik yang bisa kita siapkan sebelum kita benar-benar pergi. Kemudian yang terakhir adalah bertaubat. Jadi tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Jadi taubat nasuha bukan hanya
penyesalan di lisan, tetapi perubahan nyata dalam ketaatan. Jadi orang yang bertaubat itu harusnya terlihat berbeda, lebih patuh, lebih konsisten dalam beribadah, lebih tenang jiwanya, dan lebih semangat mencari majelis ilmu. Dan jika di usia 40 kita masih merasa berat untuk berbuat baik, maka taubat adalah langkah pertama untuk melepaskan beban dosa yang selama ini menghalangi hati kita. Jadi sahabat muslim yang selalu senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, jadi usia 40 adalah kesempatan untuk membalaskan dendam kita pada masa lalu yang mungkin kita sia-siakan. Jadi pilihlah tetap lalai dalam dunia atau mulai berlomba dalam kebaikan. Yang mana kita tahu kapan waktu pulang itu tiba. Kita tidak tahu. Namun kita punya kendali penuh untuk menentukan bekal apa yang akan kita bawa dalam menghadap Allah Ta'ala. Semoga di sisa usia ini kita menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih siap untuk pulang. Baik, mungkin itu sedikit ringkasan dari tausiah beliau tadi. Semoga bisa memberikan kita manfaat dan faedahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pernahkah kita menyadari bahwa usia 40 tahun itu bukan sekedar angka? Jadi di dalam banyak kajian, usia 40 itu sering disebut sebagai titik krusial. Jadi sebuah checkpoint kehidupan. Dan beliau tadi mengingatkan kita bahwa ketika seseorang itu mencapai usia ini, Allah seolah memberikan sinyal waktumu sudah tidak lama lagi. Dan sudahkah kamu mengumpulkan bekal untuk pulang? Jadi dunia ini sering membuat kita sibuk dengan mengejar harta, kemudian mengejar karir, dan juga mencari popularitas. Namun saat usia menyentuh angka 40, ini saatnya kita untuk berhenti sejenak. Jadi bukan untuk berhenti berkarya, tetapi untuk memastikan setiap langkah kita ke depan memiliki arah yang jelas menuju akhirat. Yang mana persiapan pertama dan kedua adalah fondasi, yakni syukur dan bakti. Jadi syukur ini bukan sekedar kata alhamdulillah di lisan. Jadi syukur ini adalah pembuktian. Jika kita bersyukur atas nikmat mata, maka mata itu digunakan untuk melihat hal yang baik. Jika telinga kita untuk mendengar, maka kita juga mendengar hal yang baik. Jika kita sulit membaca mushaf di usia 40, tanyakan pada diri kita, mata ini sudah dipakai melihat maksiat apa saja selama ini? Yang kedua adalah bakti pada orang tua. Jadi kesuksesan kita hari ini bukan dari hasil kerja keras kita sendiri. Ada peluh, ada keringat, ada air mata orang tua dalam berdoa yang tidak pernah putus di sepertiga malam mereka. Jadi jangan sampai di usia kita yang sudah dewasa ini kita justru lupa mendoakan mereka. Karena mereka adalah pintu surga yang paling dekat. Kemudian yang ketiga adalah amal soleh. Jadi mengevaluasi hidup kita dari 40 tahun usia kita, berapa tahun yang benar-benar diisi dengan ibadah yang ikhlas. Jadi mulai hari ini
pastikan setiap aktivitas kita dalam bekerja, ya, keluar rumah, bahkan hal yang terkecil pun itu wajib atau harus kita niatkan karena Allah Ta'ala agar bernilai ibadah. Kemudian yang keempat adalah investasi akhirat melalui keturunan. Jadi beliau menekankan mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang soleh. Jadi jika kita belum bisa menjadi penghafal Al-Quran, jadikan anak kita menjadi penghafal. Karena setiap huruf yang dibaca, jadi setiap kebaikan yang mereka lakukan akan mengalir pahala tanpa henti kepada orang tuanya. Jadi ini adalah sedekah jariyah yang terbaik yang bisa kita siapkan sebelum kita benar-benar pergi. Kemudian yang terakhir adalah bertaubat. Jadi tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Jadi taubat nasuha bukan hanya penyesalan di lisan tetapi perubahan nyata dalam ketaatan. Jadi orang yang bertaubat itu harusnya terlihat berbeda. Lebih patuh, lebih konsisten dalam beribadah, lebih tenang jiwanya, dan lebih semangat mencari majelis ilmu. Dan jika di usia 40 kita masih merasa berat untuk berbuat baik, maka taubat adalah langkah pertama untuk melepaskan beban dosa yang selama ini menghalangi hati kita. Jadi sahabat muslim yang selalu senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, jadi usia 40 adalah kesempatan untuk membalaskan dendam kita pada masa lalu yang mungkin kita sia-siakan. Jadi pilihlah tetap lalai dalam dunia atau mulai berlomba dalam kebaikan. Yang mana kita tahu kapan waktu pulang itu tiba. Kita tidak tahu. Namun kita punya kendali penuh untuk menentukan bekal apa yang akan kita bawa dalam menghadap Allah Ta'ala. Semoga di sisa usia ini kita menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih siap untuk pulang. Baik, mungkin itu sedikit ringkasan dari tausiah beliau tadi. Semoga bisa memberikan kita manfaat dan faedahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.